Ulan. Indonesia, of course. What's that for stupid question? Where you tinggal di mana? Ya, Belanda, Semarang. Bisa bahasa Indonesia sudah? Bagus. Bisa. I just want to say, from all of us, where we born in Europe, in Indonesia, it doesn't matter. We are all Indonesia. You can see, even when we play away, we lose against Australia. Doesn't matter. We always give 100%. And I tell you one thing, we are not finished. Tadi adalah cuplikan dari pemain tim nasional Indonesia yang sudah dinaturalisasi yang menunjukkan jiwa nasionalisme yang tinggi, kalau menurut gua. Naturalisasi menjadi ajang perdebatan di sepak bola Indonesia. Dan ini memang adalah topik yang sangat tidak menarik untuk dibahas. Karena gak ada salah, gak ada benar kalau menurut gua. Tergantung dari persepsi masing-masing orangnya seperti apa melihat hal itu. Nah, kali ini gue coba ngebahas dari persepsi gue yang menganggap bahwa naturalisasi itu adalah katalis. Kenapa gue bilang seperti ini? Karena dalam sebuah proses, kita butuh katalis atau pendorong atau penguat untuk mencapai suatu tujuan. Ya, tujuannya tentu kita berharap sepak bola Indonesia mampu bersaing di kancah Asia ataupun di kancah dunia. Tujuan akhirnya adalah seperti itu. Sebagai negara yang punya basis massa yang kuat dalam hal sepak bola, gue ngerasa sih wajar kalau kita mempunyai tujuan itu. Dan gimana kita cara mencapainya, itu yang lagi coba dilakukan oleh federasi saat ini. Nah, tapi memang katalis ini kadang-kadang bisa menjadi blunder. Kenapa? Kalau kita terlalu bergantung sama katalis, maka tujuan yang kita capai bukanlah tujuan yang berkesinambungan. Hanya tujuan sesaat yang mungkin ketika satu periode masa tertentu dan itu akhirnya akan sirna, dan tentunya kita nggak mau seperti itu. Kita pengen sepak bola Indonesia itu berkelanjutan seperti sepak bolanya Jepang yang gue lihat saat ini yang sangat luar biasa. Stok pemainnya mereka nggak ada habisnya. Dari zamannya dulu cuma Hidetoshi Nakata yang bermain di Eropa, sekarang udah segambreng pemainnya yang bermain di Eropa. Dan itu nggak kehabisan stok mereka. Nah, kita harus bisa melakukan proses seperti itu. Makanya katalis itu tetap kita butuh. Tapi memang ada satu poin penting di sini. Kita nggak boleh melupakan yang namanya pembinaan usia dini. Karena tidak selamanya kita akan menggunakan pemain naturalisasi untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Tapi pembinaan usia dini yang menjadi andalannya kita. Nah, itulah yang saat ini belum gua lihat dari federasi saat ini. Nah, itu yang menjadi poin penting ya. Kita udah ngelihat banyak perubahan yang dilakukan oleh federasi sekarang di Liga 1, di tim nasional, di wasit juri, tapi gue belum melihat adanya perubahan yang cukup signifikan di pembinaan usia dini. Walaupun sekarang udah mulai rame ya terkait dengan sertifikasi pelatih. Itu udah menurut gue udah bagus, tapi kita harus tetap fokus terhadap hal ini karena kalau kita hanya fokus menaturalisasi pemain, tujuan yang akan kita capai tidak akan tercapai. Itu menjadi tanggung jawab dari semua pencinta sepak bola Indonesia kalau menurut gue. Semua stakeholder yang ada di sepak bola Indonesia. Yang apa yang bisa mereka lakukan untuk menjamin proses dari pembinaan usia dini ini menjadi jalan yang akan kita tuju yang menciptakan para bibit-bibit muda. Ya, dengan adanya katalis, kita menggairahkan sepak bola Indonesia, memberikan harapan, memberikan semangat kepada pemain-pemain muda kita untuk bisa lebih giat lagi, mengambil pengalaman dari para pemain naturalisasi, dan itu harapannya itu bisa. Dan mungkin suatu saat nanti kita nggak perlu lagi yang namanya pemain naturalisasi, karena secara kualitas dari pemain kita sudah terangkat dengan baik. Nah, ini yang perlu harus kita capai sama-sama. Jadi, kalau menurut gua, naturalisasi kita butuh, tapi jangan sampai kebablasan. Ada beberapa poin yang harus dicermatin dan itu harus berkesinambungan. Karena kita nggak mau hanya di momen 2026 ini aja tim nasional Indonesia kita bisa berprestasi. Jadi, seperti apa dari baju gua, naturalisasi adalah katalis, pembinaan usia dini is a must.